Bab 6, begitu banyak kasih di dalamnya. Sudah lebih dari 30 tahun sejak aku kembali dari Rio de Janeiro menuju Fortaleza untuk bersama ayahku memulai sebuah usaha baru di bidang peralatan rumah sakit. Aku meninggalkan kuliah ekonomi di UERJ, pekerjaanku sebagai pegawai magang di Banco do Brasil, dan ibuku yang tinggal sendirian. Berat mengambil keputusan itu, tetapi dengan percaya aku dituntun oleh Tuhan. Saat masih di Rio, setiap hari Minggu aku membeli koran, melihat sisipan berwarna, berisi properti-properti baru, dan bertanya kepada Tuhan, apakah suatu hari nanti aku akan mampu membeli sebuah rumah atau apartemen yang bagus itu, dan memiliki keluarga. Semuanya itu tampak begitu jauh dari kenyataan saat ini. Aku belum mengenal ayat dari Yeremia 29 ayat 11, tetapi dengan caranya sendiri Roh Kudus menuntunku untuk menaruh harapanku pada Tuhan. Yang kulakukan dan yang kuingat dengan jelas adalah menempelkan gambar-gambar properti itu yang kugunting dari majalah sebagai mimpi-mimpi yang ingin kuwujudkan. Ya, mungkin aku mempelajari itu dan dari mendengarkan seorang guru pengembangan diri pada masa itu, tetapi cara itu berhasil, setidaknya sebagian, dengan menunjukkan kepadaku betapa jauhnya mimpi-mimpiku dari situasi nyata. Aku membayangkan Yesus menyaksikan semua tingkahku ini, dan kini sebagai seorang ayah, sebagai seorang suami, aku pun bisa memandang dengan cara seperti itu. Melihat keinginan anak-anak dan memikirkan bagaimana membantu mewujudkan keinginan anak-anak. Teringat olehku bagian dari Matius 7 ayat 11 yang berbunyi, walaupun kalian jahat, kalian tahu juga memberikan yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga. Ia lebih lagi akan memberikan yang baik kepada orang yang meminta kepadanya. Aku kembali ke Fortaleza dengan hati terbuka untuk memulai hidup dari awal. Kamar baruku hanya akan berisi sebuah kasur di lantai dan sebuah rak besi yang kujadikan lemari pakaian darurat. Tetapi aku yakin bahwa Tuhan menuntunku dalam babak baru ini lebih besar daripada rasa tidak amanku. Kini lebih dari 30 tahun kemudian aku menengok ke belakang. Aku bisa melihat tangan Tuhan di sepanjang prosesnya. Aku yakin bahwa dengan kekuatanku sendiri aku tidak akan sampai sejauh ini. Sungguh membebaskan untuk percaya kepada Allah yang hidup, yang berjanji memiliki rencana yang lebih besar daripada rencana kita. Rencana penuh harapan dan masa depan. Siapakah aku? Aku bukan orang istimewa, apalagi layak menerima kasih Tuhan yang begitu besar. Dan kini hampir berusia 50 tahun sambil menulis renungan ini, hatiku dipenuhi rasa syukur. Allah telah mewujudkan semua mimpi masa mudaku, dan kini aku juga bisa menggenapi janji yang kubuat saat meninggalkan rumah ibuku, bahwa aku akan mewujudkan mimpi-mimpinya juga. Berkat-berkat Tuhan memang begitu, berlimpah, mengejutkan, dan meluap. Bagaimana mungkin aku tidak tercurah di hadapan kasih sebesar itu? Bagaimana mungkin aku tidak mencari lebih sungguh lagi akan wajah Tuhan? Yeremia 29 ayat 11, bukankah aku sendiri tahu rencana-rencanaku bagi kamu? Rencana-rencana bukan untuk mencelakakan kamu, tetapi untuk kesejahteraanmu dan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan.
Amin.